Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi Bunda bersama aku Yanti Lanita. Oke Bun, pagi ini aku mau beberes dapur dulu. Kebetulan ini aku mau nyusun piring yang udah dicuci. Alhamdulillah hari ini cucian bajuku banyak banget. Dan alhamdulillahnya lagi piring-piring yang tadinya kotor itu dicuci sama suamiku. Aku pun sebenarnya nggak tahu, kaget juga sih sebenarnya. Mungkin karena dia kasihan lihat aku kecapean kan, mana perutku juga tadi pagi tuh sempat sakit. Mungkin karena aku pagi-pagi bangun itu langsung minum air putih dingin, bukan air putih yang dari es ya, tapi karena memang cuacanya di sini kalau pagi-pagi tuh dingin banget, jadi air yang ada di galon itu memang tiba-tiba tuh kayak air dingin gitu loh. Mungkin perutku tuh kaget nerima air yang terlalu dingin, karena biasanya aku kalau pagi-pagi bangun itu selalu manasin air dulu, terus ku campur sama air dingin jadi dia hangat kuku. Jadi biasanya aku suka minum air yang hangat kuku gitu. Nah ini aku tadi ngeluarin stroller punya si Ayu. Jadi stroller ini ku beli udah lama sih, itu ketika anakku yang pertama usia 6 bulan itu kalau nggak salah. Nah ini strollernya dipakai sudah 3 generasi ya, dari anakku yang pertama, yang kedua, dan sekarang mau aku pakai lagi. Alhamdulillah kondisinya itu masih bagus, karena memang setiap selesai pakai itu selalu ku simpan, selalu dirapiin dulu, dibersihin dulu. Cuman karena memang kemarin itu nggak sempet masukin ke dalam plastik yang gede, jadi ini sedikit berdebu, makanya mau ku gosok dulu pakai sabun juga agar nggak ada debunya lagi. Nah alhamdulillahnya Bun, aku tuh tipe orang yang suka jaga barang gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kira-kira ada barang yang nanti bisa kepake lagi, itu biasanya barangnya suka ku bersihin, ku simpen, kemudian ketika mau dipakai baru kita keluarin lagi. Karena menurutku kalau misalnya kita nggak rawat, otomatis kan dia cepet rusak. Kalau cepet, sayang aja Bun kalau misalnya kita punya 3 anak terus kita harus beli 3 stroller juga. Nah ini aku juga punya baby walker sebenarnya, tapi kalau untuk yang anakku yang pertama itu nggak pakai baby walker ya. Jadi aku beli baby walker itu ketika aku punya anak yang nomor 2, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bagus, masih mulus banget. Itu ku simpan juga, udah ku packing juga. Nanti kalau misalnya ini untuk adiknya lagi yang nomor 3. Sebenarnya Bun, kalau menurutku setiap barang itu pasti ada revolusinya ya. Maksudnya tuh kayak baby walker, kayak stroller gini, makin lama kan dia makin kualitasnya makin bagus, terus dengan harga yang lebih terjangkau sebenarnya. Cuman kalau menurutku daripada kita selalu beli lagi kan mubazir juga. Jadi menurutku mending kita pakai barang yang lama tapi masih bagus. Sebenarnya bersihin stroller ini nggak terlalu butuh effort yang luar biasa ya, karena dia tuh cuman kayak berdebu aja. Cuma tadi memang pas ngangkatnya emang agak rada berat ya. Dan karena bayiku itu lagi nangis, jadi akhirnya strollernya aku taruh di sini aja buat nirisin airnya. Lagian juga kalau ini mau diangkat strollernya dalam kondisi basah-basah gini pasti dia lebih berat lagi daripada dalam keadaan kering seperti tadi ya. Ini aku bersihin strollernya lumayan ngebut karena 2 orang anak itu lagi tidur semua. Jadi pagi-pagi mereka itu lagi tidur. Jadi aku takut sebenarnya anakku yang nomor 2 si Hamizan itu bangun. Kalau dia bangun udah pasti nanti ujung-ujungnya mau ikutan aku main air. Ini gak tahu kenapa tiba-tiba strollernya itu jadi nekuk gitu, padahal sebenarnya strollernya mau aku jembrengin gitu ya, mau ditegakin gitu, tapi aku nggak bisa. Jadi nanti paling sore nunggu suamiku pulang, kalau memang dia udah kering aku mau pasang, mau dirakit ini. Baiklah Bunda, karena kedua anakku belum bangun juga, akhirnya aku mutusin buat bikin cireng salju.
Nah, ini resep cireng saljunya bakal aku tulis di kolom deskripsi. Kalau untuk cara bikinnya kalian bisa simak di video ini ya. Jadi bun, sebenarnya masak cireng itu ada dua macam ya. Pertama, airnya dididihin sama dikasih tepung tapioka juga. Dan yang kedua itu airnya kita masak sendirian beserta bumbu-bumbu, lalu dituangkan ke dalam tepung tapioka. Nah, kalau aku bikin yang tipe pertama ya, jadi air 200 ml itu ku kasih 4 sendok makan tepung tapioka, kemudian diaduk, dipanasin, dididihin sampai dia bener-bener jadi kalis, terus bener-bener jadi bening gitu, kayak sejenis papeda, tapi ini lebih kental ya daripada papeda. Di sini aku pakai tepung tapioka atau tepung sagu yang biasa, yang kiloan ya, jadi bukan yang tepung sagu tani. Kalau tepung sagu tani itu hasilnya lebih putih lagi, tapi karena aku nggak punya tepung sagu tani, jadi aku pakai tepung kiloan aja. Nah, karena bawang putih bubukku juga lagi habis, jadi aku pakai 3 siung bawang putih biasa, kemudian aku iris kecil-kecil gitu. Nah, ini aku mau bikin adonan acinya, adonan tepung tapiokanya mau aku didihkan, dipanaskan. Teksturnya sampai seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini adonan aci basahnya mau ku masukkan ke dalam tepung tapioka, lalu mau diaduk-aduk gitu. Tapi kalau ngaduknya jangan terlalu keras ya, jangan terlalu diuleni kayak kita nguleni donat gitu, jangan. Jadi diaduk asal dia rata aja. Aku di sini ngaduknya nggak pakai tangan ya, karena aku takut anakku yang bayi itu bangun. Jadi takutnya nanti dia bangun terus tanganku masih dalam keadaan kotor. Ini aku ngaduknya pakai sendok atau pakai spatula juga boleh. Katanya sih cireng salju yang berhasil itu kalau dia bentuknya menyerupai chicken gitu, jadi kriwil-kriwil gitu bun. Lalu aku punya tips lagi, kalau misalnya kalian pengen dia kriuknya lebih tahan lama, itu setelah kalian bentuk kemudian adonannya silahkan dimasukkan ke kulkas. Dan aku tuh cuman masukin ke kulkas bawah, jadi bagian sealernya bukan bagian freezer. Nah, ini aku lagi ngebentuk, tapi ngebentuknya jangan terlalu ditekan ya, jadi kita bentuk asal aja, bentuk bulat tapi masih ada kriwil-kriwilnya. Ini tuh sebenarnya request anak pertamaku, katanya dia pengen mau dibikinin jajanan, terus aku bingung mau bikin apa. Nah, ini salah satu resep yang kemarin jadi list aku yang belum sempat ku bikin. Untuk ukuran lebarnya itu sesuaikan sama selera, dan untuk ketebalannya juga bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Kalau aku bikinnya nggak terlalu lebar, tapi nggak terlalu kecil juga. Untuk ketebalannya aku pengen yang agak rada-rada tipis, jadi nanti pas digoreng itu dia lebih garing. Nah, ini salah satu tips lagi, kalau misalnya kalian mau nyimpen si cireng buat stok di freezer, kalian boleh tumpuk asal setelah tumpukan pertama kalian kasih plastik kayak aku gini, kemudian kalian bisa tumpuk di bagian atas plastik lagi. Lalu kalau misalnya kalian mau tumpuk lagi, kasih plastik lagi, baru dikasih cireng lagi. Jadi bentuknya nanti seperti ini ya bun ya, jadi pinggir-pinggirannya itu kriwil-kriwil gitu, bentuknya nggak beraturan. Dan ini tuh katanya bentuk cireng yang berhasil. Next, lanjut aku, karena tadi cirengnya udah masuk kulkas, jadi aku sambil nyuci dulu. Jadi aku nyuci pakaiannya terlalu banyak banget, karena kemarin aku tuh sempat nggak nyuci baju. Jadi ini cucian untuk 2 hari ya, padahal sebenarnya nggak 2 hari full sih. Jadi kalau aku nyuci baju itu aku bilasnya nggak di dalam mesin cuci, jadi aku pakai baskom, lalu baskomnya itu ku kasih air. Jadi
aku bilasnya itu di luar, karena menurutku itu jauh lebih cepat ketimbang aku harus bilas di dalam mesin cucinya. Kalau untuk bilasnya aku tetap 2 kali. Dan untuk baju sama popok yang kena pup ataupun kena air pipisnya adik bayi itu kupisahin. Karena jujur bun, adik bayinya itu kalau untuk malam hari memang kupakein diapers, kupakein pampers gitu. Tapi kalau untuk siang dia nggak kupakein pampers, karena kemarin itu pernah kupakein diapers tapi ternyata dia kena ruam di bagian pantatnya, karena kan emang cuacanya sekarang tuh lagi panas-panas banget ya. Jadi kalau untuk dari pagi sampai ke sore itu paling aku pakai celana biasa gitu, karena aku pengennya dia lebih leluasa kan. Nah, sambil nyuci baju aku mau makan dulu pun karena perut lagi lapar banget. Jadi di sini aku punya tumisan kol dicampur sama telur, lalu ada ayam bakar stok yang kemarin ada di kulkas. Sama lalapnya itu ada terong. Terong ini hasil panen di belakang, jadi ada terong satu yang siap panen. Sama satu lagi itu telur dadar. Yang namanya makan kalau lagi lapar banget rasanya nikmat banget, walau apapun itu lauknya. Malah ini ayam bakarnya nggak aku makan ya, cuman aku makan sedikit banget karena aku merasa ayam bakarnya itu rada nggak cocok sama laukku. Yang lainnya rada asin, kalau ayam bakar ini lebih kecenderung ke manis. Alhamdulillah ini salah satu me timeku, bisa makan dengan tenang tanpa digrecokin sama anak-anak. Tapi tetap ya ini makan ala ibu yang punya anak balita dan anak bayi, jadi makannya itu nggak sempat dikunyah terlalu lama karena takut si bayinya bangun. Ini sambil makan, jadi sambil ku tinggal juga mau lihat cucian, karena memang kalau menurutku kalau memang kita mau kerjaan itu cepat selesai kita harus multitasking. Jadi ibaratnya itu jangan sampai ada waktu yang nganggur. Syukur-syukur nanti anak masih tidur, terus kerjaan kita udah selesai, jadi kita juga bisa sambil istirahat. Kalau enggak ya setidaknya walaupun mereka bangun, ya kerjaan kita udah kelar gitu aja sih. Nah bun, ini aku ngerekamnya pakai kamera depan ya, jadi kelihatannya tuh kayak makan pakai tangan kiri, padahal ini tuh sebenarnya makannya pakai tangan kanan. Nah kalau lagi makan aku tuh emang jarang banget minum, jadi kalau habis makan biasanya tuh bisa minum 1 gelas tinggi gitu, 1 gelas gede. Karena menurutku kalau makan sambil minum tuh biasanya makanannya itu nasinya tuh pasti nggak habis. Next, alhamdulillah aku sudah makan, terus aku mau lanjutin nyuci lagi. Ini baju anak-anak yang sudah aku keringin. Alhamdulillah cucian kali ini banyak banget. Dan ini rencananya mau ku jemur di dalam rumah aja, di samping kamar mandi. Karena cuacanya udah panas banget di luar, jadi aku nggak tahan kalau harus jemur baju di luar. Jadi tadi cirengnya pun mau aku masukin ke kulkas selama kurang lebih 1 jam aja. Habis itu nanti mau ku goreng. Jadi ini penampakan cirengnya ya yang sudah aku masukkan ke dalam kulkas. Ini aku langsung ku goreng dengan api kecil cenderung sedang, jadi apinya nggak usah gede-gede. Resep cireng ini tuh nggak bikin meledos-ledos ya, dan dia itu crispy-nya, kriuknya itu tahan lama menurutku. Sebenarnya ini bisa kalian bikin stok di kulkas, kalian masukin ke dalam freezer. Caranya sama aja, kalian masukin ke dalam wadah kedap udara gitu. Terus untuk peletakannya kalian bisa taruh plastik gitu, jadi kalian bisa tumpuk-tumpuk beberapa tumpuk. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyemil langsung aja digoreng.
Tapi ini aku bikinnya cuman seperempat tepung tapioka ya, jadi ini tuh udah banyak banget sih. Ini penampakannya ya teman-teman ya, jadi di luar tuh garing banget. Nah, untuk bumbu cocolnya ini aku cuman pakai 2 siung bawang putih sama cabai rawit, lalu dikasih gula merah dan sedikit air asam jawa. Ini aku lupa kasih garam ya, harusnya dikasih garam sedikit. Oke, terima kasih sudah menonton videoku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.